Jadi turbin memiliki efisiensi 80% and its pump operate isentropik ya. Nah, jadi di pompanya isentropik. Jadi kalau kita gambarkan ini 4567 ini isentropik lurus ya. Jadi S4 sama dan S5 ya, entropinya sama. S6 sama dan S7 ya. Nah, kalau di turbin efisiensinya 85%. Nah ya. Jadi 85% artinya berarti di turbin 1 2 ya. 1 2 itu 85% ini ya. Ini 85%. Nah, 85% ini efisiensi itu sama dengan apa? Aktual dibagi ideal ya. Ya. Jadi apa tadi? Ya, aktual dibagi ideal ya. Jadi ini adalah kerja turbin aktual dibagi kerja turbin ideal. Kerja turbin ideal itu berarti kondisi isentropik. Ideal atau isentropik aja ya. Isentropik. Itu ya. Nah, ini memahami soalnya dulu ya. Memahami soalnya dulu. Kemudian H pump over isentropik ya udah ya. If the net power output cycle 100 MW ya, tentukan efisiensi thermal dan yang lainnya ya, maju aliran massa dan sebagainya. Nah, kalau efisiensi kerja bersih 100 MW, berarti kan kerja bersih itu adalah kerja dari turbin ya, bersih ya, net dikurangi kerja pompa ya, kurangi kerja pompa. Nah, kerja pompanya 2 ya, H5 minus H4 dan H7 min H6 itu ya. Jadi itu kita coba memahami apa yang dimaksud dengan soalnya. Nah, selanjutnya dari soal kita bisa menggambarkan nih ya, bagian sistemnya kira-kira seperti ini ya. Ini TS diagramnya. Ya, seperti biasanya untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal maka kita perlu memodelkan ya. Engineering modelnya harus kita set dulu ya. Nah, ini bisa dianalisis diselesaikan ketika kondisinya ideal gitu ya. Kondisinya ideal. Yang pertama, setiap komponen siklus dianalisis steady state control volume ya. Jadi di sini dalam kondisi volume atur. Mana buktinya ini ya? Ini kita lihat sistem ini kan garis putus-putus. Yang bisa masuk ke dalam sistem ini adalah berupa massa dan energi. Kalau volume atur kan itu ya, tidak hanya energi yang bisa menembus sistem tapi juga
massa ya. Massa ini dia membawa energi. Jadi energi dan massa. Kemudian ya ini di boiler. Di turbin juga sama ya, massanya massa uap membawa energi thermal ya. Kemudian juga sama di ketika ke kondenser juga sama ya, massa masuk, massa keluar sistem ya. Di pompa juga sama ya, massa masuk juga energinya. Kalau di pompa kan ada energi potensial ya, energi potensial. Kalau di turbin biasanya energi kinetik potensial diabaikan. Begitu juga di boiler. Jadi di sini yang kedua, all process of the working fluid internal reversible ya. Jadi ya, kerjanya itu dalam kondisi ideal ya, kondisi reversible. Nah, kalau eksternal reversible, eksternal irreversible biasanya gitu ya. Eksternal itu misalkan boiler ini dia butuh energi gitu ya, dari bahan bakar batu bara yang bereaksi dengan udara ya, terjadi pembakaran gitu ya, hasilnya flue gas ya, gas hasil pembakaran. Nah, kita nggak membahas, gas hasil pembakaran dia irreversible lah gitu ya sifatnya. Nah, kita nggak bahas ke sana ya, yang kita bahas adalah hanya fluida kerjanya saja ya. Ya, except for expansion to turbine. Nah, kecuali yang di turbin ini dia ada efisiensi ini ya. Jadi ini jadinya bukan internal reversible karena di sini bukan 1 ke 2S tapi 1 ke 2 ya. 2 ke 3S ini ideal ya, isentropik, tapi aktualnya adalah 2 ke 3 ya, agak bergeser ke kanan. Kemudian turbin pompa feed water heater beroperasi secara adiabatis, artinya tidak ada rugi-rugi ya, perpindahan panas yang keluar dari sistem. Misalkan turbin berarti dia terinsulasi dengan baik, panas nggak bisa keluar dari selubung turbin ya, panasnya itu sepenuhnya digunakan untuk kerja turbin ya gitu ya. Pipa juga sama, pipa isinya uap itu dia ya hanya mengalirkan sepanjang uap. Panas itu dianggap ketika melewati pipa itu terinsulasi sempurna sehingga panas itu tidak terbuang sepanjang melewati pipa ya. Kemudian turbin pompa feed water operasi adiabatis ya, kinetic potential energy effect negligible ya, jadi diabaikan ya energi kinetik potensial. Kalau di pompa itu ada potensial ya karena ada head ya. Kemudian saturated liquid ya, cair jenuh melewati open feed water heater dan saturated liquid exit condenser. Jadi kalau kita gambarkan ini keluar kondenser, ini saturated liquid. Jadi di 4. Keluar dari open feed water heater itu di 6. Jadi kondisinya 4 dan 6 ini adalah saturated liquid. Kondisinya adalah cairan jenuh. Oke ya, sampai sini mungkin sudah jelas ya. Biasanya teman-teman yang agak bingung di soal ya, soal. Nah, di soal ini biasanya itu istilahnya dipersingkat ya. Dia tidak menceritakan caranya ya. Jadi hanya dari tabel in summary. Nah, in summary. Nah, sudah ketemu H1-nya sekian, H2-nya sekian ya. S2 sekian, H4 sekian. Nah, gimana cari H1? Gimana cari H2? Itu nggak diceritakan ya. Nah, makanya ini butuh
kuliah ya, yang ya belum paham ya, belum paham. Nah, mudah-mudahan udah paham semua. Nah, di sini seperti biasanya kita selesaikan per tingkat keadaan ya. Kita selesaikan per tingkat keadaan. Jadi misalkan kita selesaikan dulu di tingkat keadaan 1 ya. Ini saya hapus dulu ya. Salah yang dihapus. Ya, misalkan ini kita selesaikan dulu tingkat keadaan per tingkat keadaannya. Kita gambar ini. Nah, ini ya. Jadi kita selesaikan dulu di tingkat keadaan 1 dulu ya. Kita selesaikan di tingkat keadaan 1 dulu. Ya. Nah, di tingkat keadaan 1 ini diketahui yang pertama adalah T1 ya. Jadi kalau Anda ngerjakan ya kayak gini lah ya. Tingkat keadaan 1, T1 480 Celcius. Tekanan sama dengan 8.0 MPa atau 80 bar ya. Kita pakai 80 pakai bar aja sesuai dengan yang ada di tabel. Maka nah ini kondisinya adalah sudah jelas di contoh ya, di soalnya itu ya turbin kondisi seperti ini, apalagi di ekstrak ini nggak mungkin dia di uap jenuh, pasti di uap lanjut ya, itu nggak usah ditanyakan lagi ya. Jadi kita langsung pakai tabel A4 ya, kalau di buku nggak disebutkan ya. Nah, tabel A4, dari tabel A4 kita dapatkan berapa H1 ya, H1 berapa, kemudian S1 berapa, kilojoule per kilogram, S1 kilojoule per kilogram Kelvin ya. Kita cek di tabel A3 ya. Nah, ini kita cek di tabel A3 ya, A3 A4 ya, maaf ya, A4. Ini A1, A2 itu berdasarkan temperatur ya. A3 berdasarkan tekanan, tapi kondisinya adalah saturated. Ini masih A2 ya. Nah, ini A3 berdasarkan tekanan ya. Kolom paling kiri tekanan ya. Kalau A2 kolom paling kiri temperatur. Nah, kita pakai A4. Nah ya. Tekanannya tadi di soal adalah 80 bar, temperatur 480. Maka kita cari di tabel ya, tekanannya ini kita cari yang 80 bar. Kalau nggak ada, kita scroll terus ya. Ini 20 bar, 30 bar,
40 bar, 60 bar. Kita pakai yang 80 bar. Lewat, Pak. Nah, ini 80 bar ya. Kolom paling kanan itu S ya. Jadi terus yang sebelahnya itu H ya. Jadi S1 itu 6,6586 ya. Saya tuliskan di file yang satunya ya. Kemudian nah, S-nya ya tadi ya. Kemudian A-nya adalah 3348. Kita kopikan di salah satunya. Iya, ini matek. Ya. Jadi kita dapatkan ini ya, TK1 ya, tingkat keadaan 1. Setelah itu kita dapat cari yang mana? Tingkat keadaan 2 ya, tingkat keadaan 2S ya, tingkat keadaan 2S. 2 tapi yang isentropik, yang di sini ya, bukan yang di kanan yang sudah PSSI 85%. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah tekanan. Tekanannya sama dengan 7 bar ya, 0,8. Temperaturnya berapa? Nah, temperaturnya bisa temperatur jenuh ya, tapi itu nggak penting. Yang penting kita tahu tekanan sekian, tekanan di 2S ya. Kemudian entropinya itu sama dengan S1 ya, S2 dan S1 ya, karena ini kan satu garis lurusnya, isentropik. Nilainya berapa? Nilainya ini ya. Nah, ini ya. Nah, dari data ini kita bisa cari berapa H. S-nya sudah diketahui hanya S2S berarti kan. 2S-nya berapa? Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai tabel berapa? A2 ya. A3 ya. Jadi kita pakai tabel A3 nih. Dari tabel A3 kita dari S ini kita bisa cari SF-nya ya. Jadi pada tekanan 7 bar ya, pada tekanan 7 bar P2S 7 bar maka kita bisa mencari SF nya berapa. Kemudian kita bisa mencari SG-nya berapa. Ya. Tabel A3. Nah, kita balik lagi ya ke tabel A3. Tekanannya adalah 7 bar ya. Tekanannya 7 bar. Kita cari yang 7 bar. Nah, ini ya 7 bar ya. 7 bar. Berapa entalpinya berapa itu SG-nya? SG-nya sekian ya. SG. Kemudian SF-nya berapa?
SF-nya ini ya. SF-nya ini. Nah, dari dua SFSG kita bisa cari SF ya. Dibagi SG min SF. Apa nilainya ya tinggal kita masukkan. S2 nya S2 nya ini ya 6,686. SF nya 1,9922. Satu ini ya. S mana tuh? SF ya. SF dibagi SG nya 6,7. Ya. Dibagi SF. SF-nya 1,922. Nah ya, kita hitung pakai Excel aja biar cepat ya. Kita buka Excelnya. Ya, kita masukin nilai ini ya, nilai ini kita copy ke Excel. Nah, sama dengan 0,9895 ya, berarti efisiensinya 98,95 ya. Efisiensi kualitas babnya ya. Nilai paling besarnya kan 1 ya. Nah, setelah dapat X, kita baru dapat H2S ini ya. Ini yang kita tanyakan. H2S ya. H2S sama dengan cara yang sama ya. Nah, ini hanya aja diganti ya, tapi diganti S-nya diganti H ya, rumusnya sama ya. Jadi ini HF X HG min HF ya. Pada tekanan 7 bar HF sama dengan, tinggal kita cek di buku di tabel di laptopnya Pak Abi.
Nah, HF-nya 697 sama 22. poin 22. Kemudian HG-nya HG2S ya. HG-nya adalah 2763. Ya, kilojoule per kilogram. Nah, sehingga kita bisa mencari berapa H2S-nya. Ini baru H2S ya, masih panjang ini. Ini HF plus esensinya ini ya. Ya, kedua digit di belakang, 4 digit belakang koma udah banyak lah ya. X-nya dikurangi dikali HG-nya sekian. Kurangi HF 697 ya. Nah, ini. Oke. Hasilnya adalah tujuh empat satu. Ya, kilojoule per kilogram. Nah, yang dipakai untuk kerja turbin kan bukan H2S ya, tapi H2. Berarti setelah kita dapat H2S, kita cari H2 juga. Nah, caranya efisiensi isentropik itu adalah tadi nilai aktual bagi ideal ya. Aktual itu kerja yang sudah ada rugi-rugi ya. Kalau ideal yang isentropik itu dia rugi-ruginya ya kecil ya. Hanya kerugian dari ujung turbin sisi masuk sama sisi keluar ya. Tidak ada rugi-rugi di dinding-dindingnya. Nah, efisiensi itu kan aktualnya itu kan berarti H1 minus H2 dibagi idealnya adalah H2S. Efisiensi itu 0,85. Jadi di sini 45%. Itu 45%. Sehingga dari persamaan ini kita bisa tahu berapa buah ya. Jadi H1 ya, saya ini ya sama dengan 0,85 kali berarti bintang kali H1 Kayak SRPO nih aja, ini suara doang. ini ya. Intinya kalau pembagian
lagi bila nyebrang sama dengan itu jadi pengalih. Yang orang jadi